Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audi Agus Sofyan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang keamanan informasi. Oke, langsung saja. Tujuan dari keamanan informasi itu yaitu yang pertama ada kerahasiaan, yang berarti melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Nah, tujuan yang kedua yaitu ketersediaan, yaitu menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan yang terakhir yaitu tujuan integritas, yang berarti semua sistem informasi harus memberi representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Nah, manajemen keamanan informasi ini terdiri dari beberapa hal, yaitu ISM atau Information Security Management, yang berarti aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Yang kedua, BCM atau Business Continuity Management, yaitu aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Dan yang ketiga yaitu CISSO, yaitu Corporate Information System Security Officer, atau individu yang anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan tersebut. Nah, kita lanjut kepada materi keamanan manajemen informasi. Manajemen risiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini, di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Terdapat pilihan lain untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi, yaitu dengan tolak ukur keamanan informasi atau Information Security Benchmark, yang artinya tingkat keamanan harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Apabila perusahaan mengikuti pendekatan ini, maka disebut dengan kepatuhan terhadap tolak ukur atau benchmark compliance. Nah, ada berbagai ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau bisnis lainnya. Yang pertama yaitu adware, yang memunculkan pesan iklan yang mengganggu. Yang kedua ada worm, yaitu tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri, tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Yang ketiga ada virus, yaitu program yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan dirinya pada program dan boot sektor lain. Yang keempat ada Trojan horse, yaitu tidak dapat mereplikasi dirinya. Pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Pada saat perangkat digunakan, maka akan menghasilkan perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem. Dan yang terakhir ada adware, yaitu mengumpulkan data dari mesin pengguna. Program anti-spyware seringkali menyerang cookie, yaitu file teks kecil yang diletakkan perusahaan di hard drive pelanggan untuk mencatat minat belanja pelanggan mereka. Masuk ke dalam resiko. Resiko adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggan keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Pendefinisian resiko ada 4 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Yang kedua, menyadari resikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Nah, kebijakan keamanan informasi itu ada beberapa fase yang harus dilalui. Yang pertama yaitu fase inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Yang kedua ada fase penyusunan kebijakan, yaitu tim proyek berkonsultasi dengan semua untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru. Fase yang ketiga yaitu konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen serta untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase keempat yaitu kesadaran dan edukasi, yaitu program dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Fase yang terakhir yaitu fase yang kelima, yaitu penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Dan yang terakhir ada pengendalian, yaitu mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Yang pertama yaitu ada pengendalian teknis, yaitu pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian yang kedua yaitu pengendalian formal,
yang mencakup penentuan cara berperilaku, praktik, dokumentasi prosedur, dan pengawasan pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Yang terakhir ada pengendalian formal, yang mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Nah, itu tadi sedikit materi tentang keamanan informasi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu di materi selanjutnya.